Halo pemirsa, apa kabar? Salam Nusantara. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Doncast. Ada saya di sini, Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Oke, Bang Don, apa kabar Bang? Baik, baik. Ketika Bang Don menjalankan tugas jurnalistik, sudah ketemu dengan banyak orang. Betul. Narasumber. Betul. Ya, orang-orang yang di masa lalu sudah sukses, dan banyak juga yang bertahan sampai hari ini tetap sukses. Betul. Dan saya bisa menduga ada satu nama yang Bang Don sudah ketemu di tahun 90-an ya? Iya, tahun 92 persisnya. 92 Tidak ya? ketemu langsung, tetapi pada saat itu ada seorang perempuan muda. Itu begitu muncul di DPR, dari P3 pada waktu itu, langsung kita bilang, ini Singapodium. Ini politisi masa depan. Kenapa dibilang Singapodium? Loh, kalau ngomong itu kritis, suaranya tegas, pembicaraan itu sistematis dan gampang kita mengerti. Kalau sekarang kalau di layar di kamera itu quote worthy. Iya. Itu betul-betul mudah kita, enak kita Public kutip speaking-nya kira-kira oke, begitu. Tapi Iya, sangat. di era itu kan era Pak Harto. Makanya ketika sedap kita juga ya. lihat dia seperti Singapodium, itu suatu hal yang langka pada saat itu. Orang pintar banyak, tapi orang pintar yang berani mengungkapkan pendapat itu sangat jarang. Di masa Pak Harto, beliau kuat-kuatnya. Dan politisi muda ini mengingatkan saya politisi senior dari P3 juga, yang sering saya interview pada waktu itu Ibu Aisyah Amini. Nah, kali ini kita senang sekali karena yang kita sindir-sindir tadi sosoknya Singapodium ini hadir di tengah kita, Khofifah Indar Parawansa. Mbak Khofifah. Siap. Aduh, tidak banyak berubah. Tidak berubah ya? Tidak banyak Singapodium juga ya? Senyumnya masih seperti ini. Masih, oh berarti natural, berarti original. Itu kalau ada podiumnya, kalau nggak ada podiumnya. Apa kabar Bu Khofifah? Baik. Sehat ya? Bang Don. Iya. Bung Don. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Nusantara Terima kasih, TV. siap. Ya, saya mau Abang Duluan. Oke. Junior dulu ya. Sebagai mantan Menteri Sosial, Gubernur Jawa Timur, ya kan? Apa sih yang ada di benak seorang Khofifah Indar Parawansa untuk kemudian maju lagi sebagai gubernur di Jawa Timur? Saya sebenarnya ingin menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Kan banyak masalah di Jawa pasti Timur ya? enggak setiap zaman mungkin ada problem-problem yang harus dicari solusi bersama. Hari ini mungkin selesai, tapi kemudian seiring dengan dinamika mobilitas masyarakat, kemudian ada hal yang muncul baru dan tantangan baru yang kita harus melakukan adopsi, penyelarasan, maka itu juga harus kita cari solusi bersama. Kembali ke pencalonan. Siap. Ini kan tempo hari ada gambaran sebelum waktu keputusan MK, kita berpikir ini bakal sebelumnya ini bakal Mbak Khofifah ini akan melawan kota kosong. Ternyata belakangan begitu ada putusan MK, sekarang ada pendatang baru yang juga bukan kaleng-kaleng, Ibu Tri Risma hari ini plus Mbak Lulu, yang jadi 3 perempuan di Jawa Timur. Gimana sekarang Mbak Khofifah lihat persaingan itu? Dari awal seluruh tim saya menyampaikan waspada, kerja keras lahir batin. Nggak ada bahasa saya yang berubah. Waspada, kerja keras lahir batin. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa nanti kalau kita ini berhadapan dengan bumbung kosong bagaimana, dengan kontestan yang lain bagaimana, tidak. Tetap waspada, kerja keras lahir batin. Jadi fokus pada tim sendiri. Saya lebih senang kita fokus gitu. Kalau misalnya ada yang bergerak di tetangga, ya itu adalah wilayah rumah tangganya tetangga. Kan tadinya kan Kim plus kan, sekarang Kim minus. Plus juga sih. Kalau Kim minus tadi, kalau dibaca sambung gimana? Kim minus, Kim. Karena PKB sudah punya calon PKB maju sendiri. Sementara rumah Anda sebetulnya dari situ awalnya. Nggak ada masalah. Jadi misalnya begini, antara pilpres dengan pileg itu nggak linear. Betul. Jadi masyarakat akan sangat bisa membedakan mereka sedang memilih siapa. Jadi antara itu hari yang sama, saat yang sama, mereka menentukan pilihan siapa calon pemimpin nasional dan partainya. Tapi Bang, kas politisi kalau kita tanya, walaupun itu masalah berat, nggak masalah. Kan
Jangan fokus pada solusi katanya. Cuma Bang Don, ada yang menarik dan unik dari buku Viva. Beliau ini di mata politik ini sangat seksi. Diminta, dicari, diinginkan di mana-mana. Itu betul. Ya kan? Jadi sebenarnya bisa memilih gitu Kalau kan. kita ikuti beberapa waktu belakangan ya orang PDIP mendekat. Semua mendekat. Pak Prabowo mendekat. Apalagi. Sebetulnya PKB aslinya. Iya. Sebetulnya lalu orang lihat secara politis Mbak Kofifa itu sangat seksi di mata mereka. Perasaan seperti itu gimana? Saya bekerja sebagaimana seorang Kofifa Indar Parawansa. Saya lebih senang bersapa dan melayani masyarakat. Jadi government itu how to govern or how to serve. Jadi bagaimana melayani dan kita bersapa mendengarkan dan how to solve the problem. Itu biasa saya coba ikhtiarkan. Mereka punya aspirasi, kemudian bagaimana kita bisa menjadi bagian dari penyelesaian masalah semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Merasa enggak di atas angin? Enggak juga. Bagaimana kita ini sebenarnya mendarat. Kalau lihat surveinya sih mestinya ada alasan tuh di atas angin. Oh iya, saya bicara berdasarkan Juni survei Bang Don. itu survei Accurate Research and Consulting Indonesia ARCI itu 60,8%. Ya. Kemudian belakangan tetap kuat dan itu malah makin tinggi gitu. Jadi sebetulnya ada alasan untuk bilang Iya. sebagai petahana mestinya ini gampang lah. Istilahnya mau lawan apapun, mau kota kosong, kota isi gitu kan, banyak kota pun sebenarnya sudah ini ya barang jadi ya Bang. Iya. Kita tetap kerja keras lahir batin. Lahir batinnya kayak apa? Ada. Kalau saya ini kan sering kali 3 hari nggak pulang, 4 hari nggak pulang, itu kita lakukan. Sebelum pendaftaran ke KPU, saya tetap melakukan itu. Jadi bagaimana menyapa Jawa Timur 38 kabupaten kota kan tetap kita harus keliling gitu. Luasnya, minta ampun. Ya, tengah malam itu jam 12 malam masih di forum itu sering. Sehingga lebih efektif saya tidur di mana mendekatkan ke program besok paginya. Tetap seperti itu. Tidak ada kita underestimate terhadap yang lain. Makanya desain Pak Jokowi. Memang dianggap sebagai orangnya presiden. Iya, merasa Itu yang kita dengar. Itu merasa nggak sebagai orangnya presiden? Jadi begini seyogianya, seluruh gubernur itu akan menjadi bagian. Jadi kan tugas gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi sama sebetulnya posisinya. Jadi koneksitas dengan pemerintah pusat itu memang harus tersambung gitu. Ya, gitu sih. Nah, ketika ada urusan politik rasanya beda, preferensi. Yang tadi jawabannya politis. Iya. Tapi pertanyaan yang tadi itu belum dijawab itu. Merasa nggak sebagai orangnya presiden, Mbak? Jadi jangan kita Untuk GR. urusan politik ini ya. Jangan kita GR merasa jadi orangnya presiden. Jadi tapi ini dengan angka-angka gitu layak GR lah. Jadi presiden adalah simbol negara. Kita harus menjaga harkat martabat, marwah dan kewibawaan. Jadi kalau saya menempatkan misalnya gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi mestinya memang tidak akan berubah jawabannya. Kebijakan nasional Cuma Bang harus Don, tersambung. kata beliau tadi itu yang soal ini kan jarang pulang ya. Kerja kalau orang 24 jam sehari semalam, Kalau beliau kerja 25 jam. kita tahu. Ya. Dan saya terkonfirmasi waktu beliau mensos itu, dia ngomong ya nggak pernah tidur kan, karena menterinya jarang tidur. Selalu gitu. orang terus. yang tercepat di lapangan. Tercepat ya. Jadi artinya itu bagian dari solusi ya. Ya, saya rasa lebih banyak turun, lebih banyak mendengarkan, lebih tahu bagaimana kemungkinan mencari solusi dari masalah yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Tapi satu lagi Bang Don. Bukan, saya ingin sebelum saya lupa Don. Ini di Jawa Timur itu 3-3-nya perempuan. Ya, Sri Kandi sementara di sana itu kan paternalistik kiai. Ya. Saya lama di Jawa Timur, Ya, jadi saya bisa siap. tahu. Jadi saya juga kadang-kadang ikut pengajian teman-teman NU dulu. Siap. Saya pikir bagaimana penghormatan terhadap kiai. Apa kata kiai? Iya, Sabina Nah. Sekarang dengan posisi sebagai seorang perempuan, bagaimana itu rasanya? Saya merasa 5 tahun ya kita sebagai gubernur tingkat penerimaan kiai luar biasa. Jadi take and give di antara kami semua, memberi masukan-masukan mana yang terbaik.
itu berjalan, saya merasakan tidak ada apalagi diskriminasi ya, pembedaan itu tidak ada. Dan ketika misalnya ketiga kandidat cakup ini perempuan, juga tidak ada sesuatu yang bersifat reaksioner. Itu artinya bahwa perspektif para kiai, para alim, para ulama di Jawa Timur itu sebetulnya mereka sudah open minded luar biasa. Iya. Setuju kalau itu. Oke. Tapi ada satu perintah kiai yang tidak bisa saya tolak, Bang. Kita rehat dulu. Sambil kita ngeteh dan kopi. Karena kalau Bu Kofifa itu lebih suka kopi. Oke, kalau begitu sambil pemirsa juga menyiapkan secangkir kopi atau tehnya, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Downcast. Dulu saya punya gangguan lambung.